ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya tetap berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Dan saya kembali berjumpa dengan ibu-ibu semua dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Saya berharap ibu-ibu bisa membacakannya di rumah, dan mari saat ini kita akan bersama-sama berusaha memahami apa maksud firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam hidup beriman kita. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk memahami dan mempelajari filosofi bunga teratai. Ya, bunga dikenal sebagai simbol keindahan. Ya, apalagi bunga teratai yang daunnya hijau dan melebar dan mengapung, sering ditemukan di kolam, di rawa, di danau. Air yang dijadikan bunga teratai ini sebagai tempat hidup memang kotor. Namun hal itu tidak mempengaruhi untuk menunjukkan keunikan dan bunganya yang indah. Kita belajar yang pertama adalah tetap menjadi orang yang berbeda. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, teratai tumbuh di lingkungan yang penuh lumpur dan kotor, bahkan dikatakan airnya agak berbau dalam tanda kutip. Kadang-kala orang juga jijik ketika teratai itu tumbuh di danau atau di rawa untuk menikmati keindahannya langsung karena aroma lumpur tadi. Tetapi yang mau kita lihat adalah walaupun dia hidup di lingkungan yang kotor, lingkungan yang berbau tadi, tetapi keindahan, kemegahan bunganya tetap terpancar. Artinya adalah ibu-ibu bahwa kadangkala kita juga hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung kita. Lingkungan yang kadang mendiskreditkan kita. Lingkungan yang kadang menjerumuskan kita. Lingkungan yang kadang membuat kita tidak berdaya. Lingkungan yang kadang menganggap remeh kita. Ya, lingkungan yang kadangkala kita katakan bahwa tidak menjadi berkat bagi kita. Tetapi hari ini kita belajar bahwa bunga teratai, walaupun dia hidup di lingkungan yang kotor, dia mampu memancarkan keindahannya. Sama juga dengan kita ibu-ibu yang mau diharapkan. Hari ini kita belajar tentang Tabita atau Dorcas. Ya, dikatakan bahwa dia perempuan yang baik hati dan suka memberi sedekah. Di lingkungan yang egois saat itu, Tabita atau Dorcas mampu tampil sebagai orang yang berbeda. Dan hasilnya adalah kebaikan hatinya selalu diingat oleh orang lain. Jadi ibu-ibu yang mau dikatakan bahwa walaupun saat ini kita hidup di lingkungan yang tidak ramah, hidup di tengah-tengah lingkungan yang membuat kita kadang menumpahkan air mata, tetapi justru ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita bisa tampil beda. Sebagai perempuan-perempuan hebatnya Tuhan, perempuan-perempuan kepunyaan Tuhan, Tuhan menuntut dari kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Dan yang kedua adalah tetap bersinar dan menjadi teladan. Tadi saya katakan bahwa air dan lumpur adalah tempat di mana teratai hidup dan tidak menghalanginya menunjukkan keindahan bunganya. Sama dengan kita, walaupun kadangkala kita direndahkan, ada rasa bersalah, ada rasa tidak mampu, ya, ada rasa khawatir, ada kegelisahan, ada rasa yang tidak bisa kita ungkapkan. Saat ini yang mau dikatakan adalah hal itu tidak membuat kita menjadi lemah. Justru kita harus menunjukkan kekuatan hati kita sebagai perempuan-perempuan miliknya Tuhan. Ya, kita harus tetap memancarkan damai sejahtera, tetap memancarkan kasih,
tetap memancarkan kemurahan hati, tetap memancarkan buah-buah roh itu, kelembutan, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, ya. Itu yang Tuhan mau untuk kita tampilkan di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung tadi. Ibu-ibu, saya tahu dan saya percaya bahwa kita masing-masing punya pergumulan. Saya punya pergumulan atau saya punya salib yang berbeda dengan pergumulan dan salib ibu-ibu. Tetapi pergumulan itu tidak akan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Justru karena pergumulan, tantangan, dan persoalan itu akan membuat kita semakin bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Sama seperti emas, untuk mendapat emas yang murni tidak gampang. Dia harus dibakar, ditumpuk, dilebur. Kemudian dia menghasilkan emas yang luar biasa yang tak ternilai harganya. Sama lumpur-lumpur kehidupan yang sementara ini menghiasi kehidupan kita. Kalau kita mampu memaknainya, kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkilau. Dan yang ketiga, ibu-ibu, tampilkan ciri khas sebagai anak Tuhan. Teratai mempunyai ciri khas yang membedakan dari bunga lain, yaitu semakin airnya keruh, semakin lingkungannya kotor, justru kualitas bunganya semakin baik. Itu tadi saya katakan bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan, punya persoalan, bahkan kadangkala kita harus tersenyum antara air mata yang keluar, gitu ya. Kadangkala kita harus mengurut dada ketika kita sudah tidak kuat lagi menahan beban itu, ya. Kadangkala kita katakan bahwa Tuhan, kenapa saya? Kenapa ini? Kenapa ini terjadi pada saya? Disinilah justru Tuhan mau kita menunjukkan ciri jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita tetap harus berpengharapan kepada Tuhan. Anak Tuhan yang sudah dimenangkan bukanlah anak Tuhan yang loyo. Kita sudah dewasa dalam iman, jadi bukan setiap saat kita harus makan bubur, dikasih minum susu. Saatnya ketika kita harus makan makanan keras, justru disitulah kemurnian iman kita kepada Tuhan diuji. Dan yang keempat adalah, ibu-ibu, hidup yang menjadi berkat atau hidup yang berdampak. Teratai memberi manfaat dengan daunnya yang hijau dan lebar itu bagi makhluk-makhluk hidup yang lain di dalamnya. Ikan-ikan, ya, bekicot-bekicot bisa hidup dan menikmati perlindungan dari daun teratai yang lebar tadi. Sama dengan kita, ibu-ibu. Jadi ketika kita punya persoalan, ketika kita punya tantangan, kita datang kepada Tuhan. Ya, pada waktu Tabita dikatakan meninggal, orang-orang yang merasakan kebaikan hatinya segera mencari Petrus, ya, meminta Petrus segeralah datang. Dan ketika Petrus datang, para janda menyatakan kepada Petrus, memperlihatkan kepada Petrus pakaian-pakaian jubah-jubah yang dijahit oleh Dorcas atau Tabita ini. Tetapi Petrus katakan silakan keluar, ya. Kemudian yang dilakukan Petrus adalah menghadapi persoalan, ya, menghadapi masalah kematian Tabita ini. Yang Petrus lakukan adalah berlutut dan berdoa. Dan lihat apa yang terjadi, ibu-ibu. Karena Petrus berlutut dan berdoa, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tabita disembuhkan. Ketika Petrus katakan bahwa Tabita, bangkitlah, maka Tabita bangun, duduk,
Dan Petrus memegang tangannya, dan Tabita berdiri dan berjalan. Ibu-ibu, hal ini mau katakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas seluruh persoalan kita, atas seluruh permasalahan kita. Minta Tuhan, ambil alih, rendahkanlah diri di bawah kuasa Tuhan, dan lihatlah Tuhan akan terus berkarya bagi kita. Saya tetap berdoa bahwa kita tetap kuat menghadapi hidup ini, menghadapi kemelut hidup ini, dan tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan, dan kami percaya sungguh Tuhan bahwa firman ini akan menjadi remah dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami sanggup menjadi Tabita-Tabita masa kini yang membagikan kasih dan kebaikan hati bagi banyak orang. Dan Tuhan tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami harus bersedih, kami percaya Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan ibu-ibu. Tetap semangat, tetap menaburkan kasih dan kebaikan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.